Bagaimana reaksi kita jika seseorang menghancurkan kehidupan kita? Bagaimana jika seseorang datang lalu pergi meninggalkan luka yang membekas selamanya? Apakah kita akan marah, pasrah, atau memilih untuk memaafkan? Bukan demi mereka, tapi demi diri kita sendiri. Inilah perjalanan Po dalam Kung Fu Panda 2. Sebuah kisah tentang menghadapi masa lalu, menerima luka dan menemukan kedamaian batin. Karena kedamaian bukan saat luka menghilang, melainkan saat kita memilih melawan kenyataan. Setelah Po diangkat menjadi Ksatria Naga, kini Po bersama First Five menjalani sebuah latihan. Namun tiba-tiba Shifu memanggil Po, dan Po menyangka itu adalah panggilan untuk menghajar musuh. Namun Shifu memberitahukan jika ada latihan selanjutnya dari ajaran Oogway, yaitu kedamaian diri. Untuk bisa mencapai kedamaian diri, beberapa orang ada yang harus bertapa sampai 50 tahun lamanya, atau bisa lewat trauma atau penderitaan, seperti Shifu yang mendapatkannya ketika Shifu akhirnya bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang dilakukan terhadap Tai Lung di Kung Fu Panda 1. Tapi Po menyangkalnya jika ia sudah menemukan kedamaian dirinya. Namun tiba-tiba Tigris datang untuk memberitahukan jika ada penjahat di lembah kedamaian. Po dan First Five datang untuk menghentikan kejahatan itu. Po dan yang lainnya pun bertarung melawan penjahat itu. Namun salah satu serigala datang dan Po melihat tanda yang memberikan ia sebuah ingatan pahit. Tubuh Po membeku, napasnya tersendat. Tanda itu sama seperti yang ia lihat di masa lalunya, sebuah kenangan yang selalu ia kubur dalam-dalam. Di sini Po kebingungan, dan di sini adalah simbol di mana Po sebenarnya belum menemukan kedamaian diri. Setelah kejadian itu, Po pulang ke rumahnya untuk menemui Tuan Ping. Tuan Ping adalah ayah dari Po. Di sini Po ingin menanyakan jika Po berasal dari mana. Karena ketika Po melihat tanda itu, ia melihat ibunya yang meninggalkannya di keranjang lobak. Tuan Ping di sini terkejut dan mencoba untuk menyangkalnya jika Po adalah putranya yang berasal dari telur. Jangan tanya asal telur itu dari mana. Tapi pada akhirnya Tuan Ping menceritakan yang sebenarnya, jika Po adalah anak adopsi, bahwa Po adalah bayi panda yang tiba-tiba ada di keranjang lebak miliknya. Sebelumnya Tuan Ping mencari dan menunggu siapa orang tuanya, namun tak kunjung datang. Pada akhirnya Tuan Ping memilih untuk mengurus bayi panda itu yang kemudian diberikan nama Xiao Po. Kemudian Po meminta untuk menceritakan hal lain sebelum kejadian itu, tapi Tuan Ping tidak mengetahuinya, hanya itu yang ia tahu. Po di sini banyak pertanyaan dalam kepalanya, sehingga sewaktu tidur ia memimpikan jika Po telah dibuang oleh orang tua aslinya. Hal ini semakin menguatkan jika Po belum bisa menemukan kedamaian dalam dirinya. Lord Shen merupakan pangeran dari sebuah kerajaan besar. Ambisinya bukan sekedar memimpin, melainkan menaklukkan seluruh Cina. Namun ambisi itu diguncang oleh sebuah ramalan. Kekuasaan Shen akan dihentikan oleh seorang pendekar hitam putih. Dikuasai rasa takut, Shen menafsirkan ramalan itu sebagai ancaman dari para panda. Di tengah kekacauan itu, Po kecil menyaksikan segalanya. Ketakutan, api dan jeritan menjadi memori pertama dalam hidupnya. Ayahnya melindunginya, sementara ibunya berlari menyelamatkan Po. Dengan air mata dan hatinya yang hancur, sang ibu menyembunyikan Po di sebuah keranjang lobak, bukan karena ia tak mencintainya, melainkan karena itu satu-satunya cara agar Po bisa hidup. Ia memilih mengorbankan nyawanya demi masa depan anaknya. Sementara itu, Shen dengan bangga menceritakan pembantaian tersebut kepada orang tuanya. Namun yang ia dapatkan bukan pujian, melainkan penolakan dan pengasingan. Shen diusir dan sejak saat itu ia bersumpah akan menaklukkan Cina dengan tangannya sendiri. 20 tahun pun berlalu, Shen kembali, lebih dingin dan lebih kejam. Ia menciptakan senjata dari logam, yakin bahwa tak ada lagi yang bisa menghentikannya, hingga suatu hari, seorang prajurit serigala melapor, seorang panda masih hidup. Ramalan itu kembali menghantui Shen, ketakutan yang tak pernah benar-benar hilang, dan sejak saat itu perburuan pun dimulai. Untuk menaklukkan Cina, Lord Shen mulai menghancurkan para kesatria kungfu dengan senjata barunya. Laporan demi laporan tiba di Jade Palace. Melihat ancaman itu, Master Shifu memerintahkan Po dan First Five untuk menghentikan Shen, bukan hanya demi menyelamatkan Cina, tetapi juga agar Po menemukan kedamaian dalam dirinya. Dalam perjalanannya, Po mulai tenggelam dalam kegelisahan. Ia berusaha melatih kedamaian diri, namun caranya justru tidak tenang. Gerakannya kasar, pikirannya berisik, seolah ia sedang bertarung bukan dengan musuh, melainkan dengan pikirannya sendiri. Keributan itu menarik perhatian Tigris. Ia datang bukan untuk menghakimi, melainkan memastikan keadaan Po. Di sanalah Po mengungkapkan kenyataan pahit yang baru ia ketahui, bahwa dirinya adalah anak adopsi. Sejak saat itu ketenangan Po runtuh. Pikirannya dipenuhi pertanyaan liar.
Apakah aku dibuang? Apakah aku tidak pernah diinginkan? Ketidakpastian itu membuat Po kehilangan fokus. Ia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, bukan karena ia lemah, melainkan karena luka lama yang belum pernah ia pahami. Sementara itu di kota Gongmen, Lord Shen memerintahkan sang peramal untuk meramalkan masa depan. Namun ramalan itu tak berubah, bahwa Shen pada akhirnya akan dihentikan oleh seorang pendekar hitam putih. Ramalan itu membuat Shen muak. Shen sering berbicara sendiri, seolah-olah kata-kata itu mampu menutupi ketakutan yang terus menghantuinya. Ia berpura-pura tenang, padahal batinnya dipenuhi kegelisahan. Ketika akhirnya Shen bertemu dengan Po tidak mengingat apapun tentang masa lalunya. Melihat itu, Shen menertawakan ramalan tersebut. Namun dalam pertarungan mereka, hingga sebuah momen kecil mengubah segalanya. Gerakan Shen, ekornya, suaranya, semuanya membangkitkan kenangan pahit dalam diri Po. Po pun bertanya, bukan dengan amarah, melainkan dengan kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Namun Po kalah. Ia terlempar jauh dan tanpa disadari jatuh menuju desa yang dulu menjadi kampung halaman aslinya. Setelah kekalahannya, Po diselamatkan oleh peramal yang selama ini mendampingi Lord Shen, bukan karena berpihak pada Po, melainkan karena ia ingin ramalan itu dipenuhi, bahwa pendekar hitam putih harus menyelesaikan takdirnya. Di tempat itu, Po mulai merasakan sakit di kepalanya. Ingatan yang selama ini terkunci perlahan terbuka, bukan sebagai teror, melainkan sebagai kebenaran yang meminta untuk diterima. Di sanalah Po akhirnya mengerti. Ia tidak dibuang, ia diselamatkan. Po duduk terdiam, menangis bukan karena dendam, melainkan karena cinta yang baru ia pahami setelah sekian lama. Sang peramal lalu berkata, mungkin kisahmu tidak bahagia di awal, tapi pada akhirnya pilihanmu lah yang menentukan siapa dirimu. Po mengingat segalanya. Ia punya ayah angkat yang mencintainya, ia punya sahabat, ia punya kungfu, dan ia punya tempat bukan karena asal-usulnya, melainkan karena ia memilih untuk menjadi siapa. Po tidak tenggelam dalam kebencian, ia tidak melupakan lukanya, tetapi ia berhenti membiarkan luka itu mengendalikan hidupnya dan memilih memaafkan. Karena luka memang akan membekas, namun bekas luka juga bisa memudar jika kita berhenti menyentuhnya dengan amarah. Ketika Po kembali menghadapi Shen, ia bukan lagi Po yang rapuh, ia sudah utuh. Ia tidak lagi takut pada trauma, tidak lagi gentar pada masa lalu. Bahkan peluru yang ditembakkan Shen tak lagi menjadi ancaman, karena Po kini mampu mengendalikannya, sebagaimana ia mengendalikan dirinya sendiri. Ketakutan justru berpindah tangan. Shen yang gemetar. Shen bertanya dengan kebingungan, bagaimana kamu bisa sembuh dari luka yang kubuat? Bagaimana kau bisa hidup tanpa membalas dendam? Po menjawab dengan tenang, masa lalu bukan untuk dilupakan atau dilawan, melainkan untuk diterima. Tanpa masa lalu, kita tidak akan ada di masa kini, dan pada akhirnya kitalah yang memilih membalas atau memaafkan. Po bahkan mengajak Shen untuk bertobat, namun Shen yang seumur hidupnya lari dari kenyataan tetap memilih ketakutan. Di puncak pertarungan, Po tidak menyerang. Ia hanya menghindar, bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tidak lagi menyimpan dendam. Dan pada akhirnya Shen dikalahkan oleh pilihannya sendiri. Kisah Po mengajarkan bahwa luka masa lalu tidak selalu bisa dihapus, tetapi selalu bisa diterima. Trauma tidak menjadikan seorang lemah. Yang membuat seseorang hancur adalah ketika ia terus lari dari kenyataan. Po dan Shen sama-sama terluka oleh masa lalu. Perbedaannya hanya satu. Po memilih menerima, sedangkan Shen memilih untuk menyangkal. Po tidak menyangkal rasa sakitnya. Ia mengakuinya, ia merasakannya. Lalu ia memutuskan untuk tidak menjadikan luka itu alasan untuk membenci dunia. Dari Po kita belajar bahwa kita bukan ditentukan oleh asal-usul, melainkan oleh pilihan. Kita bukan korban selamanya, kecuali kita terus hidup di masa lalu. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi berhenti membiarkan masa lalu mengendalikan hidup kita. Po tidak membalas dendam, bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena ia telah sembuh. Sementara Shen hancur bukan karena dikalahkan musuh, melainkan karena ia tak pernah berdamai dengan dirinya sendiri. Amanat terdalam dari kisah ini adalah kedamaian diri bukan ditemukan dengan mengubah masa lalu, melainkan dengan mengubah cara kita memandangnya. Pada akhirnya, setiap manusia memiliki dua pilihan, menggunakan luka sebagai alasan untuk menyakiti atau menjadikannya sebagai jalan untuk bertumbuh. Po memilih untuk bertumbuh, dan disitulah ia benar-benar menjadi pendekar naga. Jadi gimana nih menurut kalian mengenai karakter Po ini? Mohon maaf jika ada kekurangan dalam riset atau pencarian data. Mungkin jika ada kita diskusikan di bawah ya. So terima kasih sudah menonton. Salam Syakadus.